sebenar-benarnya manunggal atau sejatinya manunggal jati itu menyaksikan kemanunggalannya. Siji-siji, loro-loro, telu telanono, siji sekti, loro dadi, telu pandito, siji wahyu, loro gradrahino, telu rejeki. Bang bang wis rahino, bang bang wis rahino, srengenge muncul, 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 sunar sumamburat. Bang bang wis rahino, bang bang wis rahino, srengenge muncul, 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 sunar sumamburat. Cicit cucit, cicit cucit, cucit rana swara ceho-cehan. Karono pambencananing iblis roning kitab karasalan duyak pinencara anak putune ngridu hamba urtan ngobri manungsa urip duk lair maring donya bineka binendung pamrih sang iblis laknat mring bebayi dadi janwayu kongsi nadyan kongsi tuwa yaiku ayu nuruti saking wit ayo kongsi temekeng mekasan tulaan lan prayogane nadyan remen kalangkung kang warna dituraja meni pinaryogeng mekasan kalamun to durung sampe sami paning karsa kasangsarahan gawa ewuh pingging gingkangken pasuwitan Muncul, muncul, sumamburat.
tetapi hanya batas kuasa. Lingkungan hutan pendat waktunya menolong tanpa yang Ada beberapa pertanyaan yang intinya sama seperti ini. Pak Web, kok saya sering menyaksikan Pak Web di video mendatangi tempat-tempat keramat seperti situs dan gua misalnya. Entah itu untuk rekaman video atau patra samadhi. Sedangkan Pak Web sering memberikan motivasi untuk tidak neko-neko dan selalu menjaga pikiran, batin, dan syahwat. Tapi Pak Web sendiri melakukannya, yaitu mengunjungi tempat-tempat yang berbau dan bernuansa kasukman seperti itu. Apakah hal tersebut tidak sama halnya dengan memperbesar angan-angan dan menciptakan peluang bagi sedulur papat kita melakukan hal yang neko-neko? Edan tenan. Cerdas juga panjenengan dalam menyimak saya di video. Saya suka itu. Namun sayang, panjenengan tidak jeli dan kurang seksama ketika menyimak hakikat hidup yang saya informasikan di hampir semua video saya. Buktinya, panjenengan tidak mengerti, tidak memahami kemana langkah pembicaraan saya mengarahkan tujuan. Tapi lagi, apa salahnya orang bertanya? Kan tidak ada salahnya. Begini kata dinasti sekalian, NKRI kita itu 95%-nya terdiri dari situs-situs, tempat-tempat keramat, goa-goa, punden, gunung-gunung, terutama Pulau Jawa, yang memiliki ratusan bahkan jutaan peninggalan sejarah dari leluhur kita dan para pejuang pendahulu kita. Iya, apa iya ini? Ayo. Lalu, menyukai, menyenangi, mengagumi, mengunjungi, menghormati, menghargai, menjunjung, merawat, memelihara, atau melestarikannya. Apa menurut panjenengan itu hal yang aneh dan neko-neko? Kalau aneh dan neko-neko,
letak aneh dan neko-nekonya di mana ya? Coba beritahu saya yang bodoh ini. Saya rasa itu bukan hal yang aneh dan neko-neko. Kalau saya tidak menyukai, lalu mengutuk dan menghancurkan situs-situs, tempat-tempat keramat, gua-gua, punden, gunung-gunung, dan peninggalan prasejarah, itu baru aneh dan neko-neko. Karena sedang bertempat tinggal di NKRI yang 95%-nya adalah terdiri dari situs-situs, tempat-tempat keramat, gua-gua, punden, gunung-gunung, terutama Pulau Jawa yang memiliki ratusan bahkan jutaan peninggalan sejarah dari para leluhur kita dan para pejuang pendahulu kita. Kok sampai saya tidak menyukai lalu mengutuk dan menghancurkannya? Itu kan aneh dan neko-neko kan? Orang-orang dari mancanegara membuang uang yang tidak sedikit dan mengorbankan waktunya tidak sebentar untuk datang ke NKRI kita ini karena mengagumi budaya warisan leluhur kita loh, bukan karena panjenengan tampan atau cantik. Apa bedanya yang ada di Arab sana, yang ada di India sana, yang ada di Cina sana, dan lain-lain dengan yang ada di NKRI kita? Lawang sama-sama situsnya, sama-sama peninggalan leluhurnya. Di luar NKRI panjenengan menyukai, panjenengan hormati, di tempatnya sendiri panjenengan kecam. Aneh panjenengan itu. Sangatlah tidak tepat jikalau panjenengan beranggap dan mengira, apalagi menyebutnya, bahwa situs-situs, tempat keramat, gua-gua punden, gunung-gunung, terutama peninggalan sejarah dari leluhur kita dan para pejuang pendahulu kita, itu adalah tempat-tempat yang berbau dan bernuansa kasukman yang dapat memperkuat dan memperbesar angan-angan. Karena tidak ada kaitannya antara situs-situs, tempat-tempat keramat, gua-gua, punden, gunung-gunung, terutama peninggalan sejarah dari leluhur kita dan para pejuang pendahulu kita itu dengan angan-angan dan sukma kita. Angan-angan kita itu ada di kepala kita, sukma kita itu ada di dalam raga kita, sedulur papat kita itu ada di dalam diri kita, bukan ada di situs-situs, tempat-tempat keramat, gua-gua, punden, gunung-gunung, terutama peninggalan sejarah dari leluhur kita dan para pejuang pendahulu kita. Maksud? Bagi seorang putra Romo, 4 anasir atau sedulur papat itu tidak ada. Kawula Gusti itu tidak ada. Lawang sudah manunggal kok. Loh apanya? Kaget ya? Katanya Pak Web, panca gaib itu sedulur papat kalimat pancernya kita sendiri yang menjadikan kita bisa itu dan ini. Sekarang Pak Web mengatakan tidak ada. Iya toh Pak Web? Kok membingungkan? Oke, sekarang saya bertanya, setelah mengenal wahyu panca gaib melalui sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, masih belum mengertikah? Belum pahamkah? Belum mengetahuikah bahwa sedulur papat kalimat pancer itu sudah manunggal? Lah kalau sudah manunggal, masih adakah sedulur papat kalimat pancer itu? Pantesan panjenengan masih punya waktu dan kesempatan untuk menelaah sesuatu di luar diri, terutama tentang situs-situs, tempat-tempat keramat, gua-gua, punden, gunung-gunung, dan peninggalan sejarah dari leluhur serta para pejuang pendahulu. Bahkan menganggapnya sebagai angan-angan yang dapat semakin memperkuat 4 anasir. Lawang panjenengan masih bulet berada di dimensi 4 anasir, masih uplek mulek di ranah kasukman, masih muter-muter di dunia kawula Gusti. Bagaimana kepriben panjenengan itu? Edan
tenan edane. Sejak hidup dilungguhkan dengan asma sejatinya, sedulur papat kalima pancer atau kawula Gusti itu sudah tidak ada kadangku, karena sudah lebur manunggal. Panjenengan menyimak informasi dari saya di YouTube atau ketika kekadangan itu bagaimana toh? Coba simak ulang. Wahyu Pancalaku yang tak lain dan tak bukan adalah sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu. Apa dan bagaimana? Sifatnya Wahyu Pancagaib, 1. Kunci adalah pasrah kepada Romo. Pauling adalah menerima keputusan Romo. Asmo adalah mempersilahkan kuasa Romo. 4. Mijil adalah merasakan kenyataan Romo. 5. Yaitu singkir adalah menebar cinta kasih sayang Romo. Lah kalau sikapnya Wahyu Pancagaib adalah 1. Kunci adalah manembahing kawula Gusti. 2. Pauling adalah manunggaling kawula Gusti. 3. Asmo adalah leburing kawula Gusti. 4. Mijil adalah sampurnaning kawula Gusti. 5. Singkir adalah sampurnaning patilan urip. Saya ulangi lagi ya. Dimulai dari manakah kawula Gusti atau sedulur papat kalima pancer itu tidak ada? 1. Kunci adalah manembahing kawula Gusti. 2. Pauling adalah manunggaling kawula Gusti. 3. Asmo adalah leburing kawula Gusti. Lah itu leburing kawula Gusti. Jadi ketika asmo sejati dilungguhkan bagi hidup, sedulur papat kalima pancer atau kawula Gusti kita itu sudah tidak ada, karena sudah lebur menjadi satu dengan Dat Maha Suci hidup. Piye to panjenengan itu? Karena itu sejak asmo, jiwa raga lahir batin kita total harus tunduk anut kepada hidup, karena sudah tidak ada lagi yang berkuasa di dalam diri kita selain hidup. Jadi gerak badan atau tubuh, gerak pikiran, gerak hati, gerak syahwat itu harus sesuai, harus sama, harus seia sekata dengan dan setujuan dengan Dat Maha Suci hidup alias konto atau kanthi panjenengan yang sudah menjadi Romo. Saya ulang, jadi gerak badan atau tubuh, gerak pikir, gerak hati, gerak syahwat itu harus sesuai, harus sama, harus seia sekata dan setujuan dengan Dat Maha Suci hidup alias konto atau kanthi panjenengan yang sudah menjadi Romo. Apapun yang kita lakukan, kita perbuat, kalau itu bukan gerak kuasa hidup, itu masalah, itu karma kadangku, itu sebab akibat yang akan kita tanggung di dunia ini hingga 7 keturunan kita nantinya, jika tidak selesai. Loh Pak Web, kalau kawula Gusti itu sudah lebur menjadi Dat Maha Suci hidup, berarti kan gerak pikiran, gerak hati, gerak syahwat, dan gerak apapun yang terjadi, berarti kan hidup itu sendiri Pak Web. Baik buruk, salah benar, dan lain-lain, itu kan hidup itu sendiri. Iya benar, sangat benar sekali itu. Sekarang saya bertanya kepada panjenengan, apa ketika hidup itu menggerakkan pikiran, hati, syahwat, dan tubuh panjenengan, panjenengan menyaksikan? Atau hanya sebatas merasakan saja? Kalau hanya sebatas merasakan saja, orang awam pun bisa. Bahkan anak kecil juga bisa. Tapi ingat, rasa itu saudaranya perasaan loh. Jadi merasakan itu tidak cukup, belum cukup kalau belum menyaksikan apa yang kita rasakan. Bagaimana mungkin kita merasakan nikmatnya nasi dengan lauk rendang kalau nyatanya tidak ada nasi dan lauk rendang yang sedang kita kunyah? Panjenengan harus menyaksikan kemanunggalan ini, karena merasakan itu belum cukup kalau belum menyaksikan yang dirasakan. Merasakan sesuatu yang tidak disaksikan sama saja dengan berhayal.
Caranya Pak Web harus manekung. Cara dan teknik manekung sudah saya informasikan di beberapa video. Silakan disimak, lalu praktekkan, selesai. Kalau itu kurang jelas, belum cukup, temui saya secara langsung. Bagaimanapun cara panjenengan, termasuk ketika mengetahui kabar saya sedang berada di daerah tempat tinggal panjenengan, dan saya akan membimbing panjenengan secara langsung dan nyata. Oke? Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu. Lir ing sambikala amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki Yuwono Teguh Rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang kontor dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.